Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada sore hari ini banyak sekali nikmat yang telah kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita senantiasa bersemangat mempelajari agama Allah. Mudah-mudahan ini adalah sebagai jalan terbaik di dalam kita mengangkat kebodohan dari diri kita dan dalam rangka mencari ridha Allah tentunya, sehingga kita berharap kepada Allah dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita membaca lagi terjemah dari syarah Al-Adabil Mufrad, dan ini syarahnya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ya, terhadap kitab Al-Adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita sudah mengakhiri juz 3 dan sekarang lanjut kepada juz 4 dari kitab tersebut, yaitu bab nomor 226 ya, 226 kafarah orang sakit ya, tebusan orang sakit atau kafarah orang sakit. Hadis nomor 491, beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Ishaq bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Al-Haris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Salim mengabarkan kepada kami dari Muhammad Az-Zubaydi, ia berkata, Haddatsana Sulaiman ibnu Amir. Sulaiman bin Amir mengabarkan kepada kami, anna Qutaif bin Al-Haris akhbarahu, bahwa Qutaif bin Al-Haris mengabarkan, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, ata Aba Ubaidah ibn Al-Jarrah, ya, telah mendatangi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wa huwa waji', yaitu tatkala beliau sakit. Faqala, maka ia berkata, kaifa amsa ajrul amir, bagaimana pahala pemimpin negara. Faqala, maka Abu Ubaidah mengatakan, hal tadruna fima tu'jaruna bih, apakah kalian tidak tahu atas perbuatan apa kalian diberi pahala? Faqala bima yusibuna fima nakrah, ya, ia berkata, atas sesuatu yang tidak kita sukai yang menimpa diri kita. Faqala, maka beliau berkata, innama tu'jaruna fima anfaqtum fi sabilillah wastunfiqa lakum, kalian diberi pahala atas apa yang kalian infakkan di jalan Allah, yang dibelanjakan untuk diri kalian di jalan Allah. Thumma adda adatar rohli kullaha hatta balagha adharul birdaun. Kemudian ya,
beliau menghitung perangkat pelana tak terkecuali tali kendali pedati. Walakin hadzal wasab alladhi yusibukum fi adsadikum. Akan tetapi dengan derita dan sakit ini yang menimpa tubuh kalian, yukaffirullahu bihi min khotoyakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Yaitu dengan apa? Dengan derita dan sakit yang menimpa diri kalian. Ya. Jadi di sini orang yang ditimpa rasa sakit, ya, maka di balik rasa sakit itu Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Ya. Makna dari ustun fiqolakum yaitu diinfakkan untuk kalian dalam jihad. Adapun ar-rahlu bermakna pelana. Ya. Al-adhar tali kekang. Al-birdaun. Ya, di situ ada kata-kata adharul birdaun, yaitu maksudnya hewan tunggangan. Al-birdaun hewan tunggangan. Al-wasab yaitu rasa capek, lemah dan sakit yang dirasakan badan. Ya, jadi seorang muslim tatkala ditimpa al-wasab, ya, rasa capek, lemah atau sakit, maka hendaknya dia bersabar. Ya, di balik itu semua ada penghapusan dosa-dosa. Taib. Kandungan hadisnya yang pertama, anjuran agar menjenguk orang sakit, ya, dan mengunjungi saudara seagama. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh seseorang yang mendatangi Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, sah muslim, ya, mengunjungi. Ya. Jadi di antara hak muslim atas muslim yang lainnya adalah ketika dia sakit dikunjungi. Ya, ada hak di situ. Ya. Apalagi jika terjangkau, ya, daerahnya cukup dekat, rumahnya cukup dekat, maka ya tatkala ada yang sakit kita mengunjungi untuk mendoakan. Ya. Dan juga menguatkan orang yang sakit agar dia terhibur hatinya dan tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang di dalam agama tatkala ia sakit. Kemudian yang kedua, sakit adalah penghapus dosa, ini kafarah, dan sebab mendapatkan ampunan dosa. Maka orang yang hidupnya sehat-sehat saja dalam 1 tahun, 2 tahun, enggak pernah tertimpa sakit, ya ini hendaknya perlu waspada, ya. Karena di balik sakit yang menimpa diri seseorang, di sana ada penghapusan dosa-dosa. Yang ketiga, banyak hadis sahih yang jelas sekali, ya, menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala ketika mengalami musibah. Ya, hadis yang barusan kita baca tadi isnadnya dhaif, ya. Namun banyak hadis-hadis yang sahih, ya, yang jelas sekali menunjukkan bahwa seseorang akan mendapatkan pahala ketika mengalami musibah. Di sana ada penghapusan dosa, ya. Namun barangkali hadis tersebut belum terdengar oleh Abu Ubaidah sehingga ia menyangka bahwa pahala tersebut tidak diperoleh kecuali jika disertai dengan kesabaran dalam musibah. Dan tentu seorang muslim tatkala dia bersabar dalam musibah ini baik. Ya. Jadi tatkala ditimpa sebuah kesusahan, kondisi yang tidak mengenakkan, dia bersabar, di balik itu ada pahala. Ya. Ketika dia menemui kondisi yang membahagiakan, ya, maka dia bersyukur, di situ juga ada pahala. Inilah hakikat, ya, hidup seorang muslim. Ya, dia hidup di antara sabar dan syukur. Ya, sabar tatkala mendapati berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah, dengan sabar itu dia mendapatkan pahala. Kemudian dia bersyukur tatkala dia mendapatkan nikmat, ya, kelapangan hidup, kegembiraan, hal-hal yang membahagiakan. Dia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah dan dia pun mendapatkan pahala dari itu. Hadis 492. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Amr
mengabarkan kepada kami, ia berkata, Zuhair bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Atha bin Yasar an Abi Sa'idin Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin, tidaklah seorang muslim mengalami kelelahan, nasab, ya, rasa capek, rasa lelah, sehabis beraktivitas, sehabis bekerja, sehabis menuntut ilmu, sehabis beribadah, dia capek. Wala wasab, dan juga rasa sakit, ya, atau seseorang yang tertimpa penyakit tertentu, wasab, atau penyakit yang menaun. Wala hammin, kegelisahan, ya, kekhawatiran. Wala huznin, kesedihan. Wala adha, dia mengalami gangguan. Wala gham, ya, dia berduka. Hatta syaukah, hingga duri, yushakuha, yang menimpa dirinya, yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah menghapus dengan itu dosa-dosanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang luar biasa, pelipur lara bagi seorang muslim. Hadis yang mengkhususkan keistimewaan bagi seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan bukan mereka yang tidak beriman. Ya. Dan inilah hal-hal yang membahagiakan seorang muslim ketika dia mengetahui kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla, baik yang ada dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis ini, ya, ternyata rasa lelah yang kita rasakan, rasa capek, ya, sakit, atau ada penyakit pada diri seorang muslim, bahkan mungkin penyakit yang menaun, ya, kegelisahan, ya, kekhawatiran, kegundahan karena misalkan kondisi ekonomi yang tidak menentu, ya, kemudian ada kesedihan, ada gangguan, duka, bahkan sekedar duri yang menusuk dirinya, ya, dia sadar bahwa di situ ada penghapusan dosa-dosa. Ya. Dan kita tahu bahwa kita ini tidak terhindar dari dosa. Mungkin tiap hari kita ada aja dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil misalkan. Nah, dengan hal inilah kita dibersihkan diri kita dari dosa. Ya, agar kita nanti, ya, bisa masuk surga, ya, tanpa perlu merasakan neraka. Naudzubillah, ya, min adzabin nar. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka. Karena surga itu adalah, ya, kampung yang suci, yang murni, tidak boleh masuk ke dalamnya orang yang ada sedikit dosa, ada noda dosa dan kemaksiatan, walaupun hanya sedikit, tidak boleh masuk surga. Ya, harus dibersihkan dulu. Ya. Nah, maka dari hal-hal inilah kemudian diantaranya pembersihan dosa tersebut. Tapi dengan syarat, dosa-dosa kecil ini dihapuskan oleh Allah dengan hal-hal yang barusan disebutkan dalam hadis, ya, dengan rasa sakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, duka, lelah, dan yang terusnya. Ya, dosa-dosa kecil ini dihapuskan oleh Allah dengan syarat apa? Idajtanabal kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Ya. Ya, karena dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idajtanabal kabair. Ya, antara satu solat ke solat 5 waktu yang lain, dari satu Jum'ah ke Jum'ah yang lain, dari Ramadan ke Ramadan yang lain, ya, di sana ada penghapusan dosa-dosa. Tapi ada syaratnya, idajtanabal kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi, jangan dilaksanakan. Ya.
Laksanakan, jangan jauhi jauh-jauhnya. Jangan didekati. Nah, ini salah satu keistimewaan ya seorang muslim menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecilnya insya Allah akan diampuni oleh Allah tanpa dia mohon ampunan. Tanpa dia mohon ampunan. Sekedar dia merasakan rasa lelah, sakit, maka di sana ada penghapusan dosa-dosa. Ya, maka mari kita ya memohon kepada Allah agar kita senantiasa dijauhkan dari dosa-dosa besar. An-nasab dalam hadis tersebut maknanya kelelahan. Adapun al-wasab rasa capek ya, rasa lemah, rasa sakit atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Ya, terus-menerus sakit yang menaun. Alham jadi disebutkan kegelisahan ya atau kekhawatiran. Ya. Ini muncul dari pikiran, memikirkan sesuatu yang diduga akan menyakitkannya. Sedangkan al-gham yaitu rasa berat yang muncul dalam hati setelah melihat suatu kejadian atau suatu kejadian dan kesedihan karena kehilangan sesuatu yang ia sukai. Yang dapat kita ambil dari hadis tersebut yang pertama, setiap apa yang menimpa seorang muslim adalah penembus dosa, penembus kemaksiatan, hingga tusukan duri sekalipun. Ya, hingga tusukan duri sekalipun. Seorang ibu rumah tangga sedang masak, kemudian tangannya terkena misalkan apa? Pisau dapur, ya, sedang ngiris berambang misalkan, maka di balik itu ada penghapusan dosa-dosa. Ya, rasa lelah yang dialami para ummahat dalam mendidik anak-anak, suami bekerja juga merasakan rasa lelah. Ya, maka kita menyadari bahwa di balik itu semua ada penghapusan dosa-dosa. Ya, dan ini adalah keistimewaan yang tidak dimiliki kecuali oleh seorang hamba yang muslim. Adapun mereka yang tidak beriman, orang kafir, tidak mendapatkan hal ini. Ya, tidak mendapatkan hal ini. Mereka capek, mereka lelah, sama dengan kita. Ya, jangan dikira orang beriman aja yang capek, yang lelah. Enggak, mereka pun orang-orang yang tidak beriman, mereka capek lelah. Cuman capek lelah mereka untuk dunia. Ya. Untuk kekufuran mereka itu. Sedangkan seorang muslim ketika capek, insya Allah ini capeknya dalam rangka ya kebaikan. Ya. Kemudian kabar gembira bagi kaum muslimin berupa pengangkatan derajat, ya, penghapusan dosa dan bertambahnya pahala dengan adanya berbagai penyakit, adanya musibah dan kesulitan dunia. Ya. Dan memang dunia ini bukan surganya orang yang beriman. Ya. Ini adalah surganya orang kafir. Sehingga kalau orang beriman yang berada di dunia ini ditimpa berbagai macam ujian, musibah, penyakit, ya, fitnah-fitnah yang keji dari mereka yang tidak menyukai Islam dan kaum muslimin, ya, maka memang demikian kondisinya. Dunia dijadikan bukan untuk sebagai terminal akhir bagi seorang muslim. Terminal akhir seorang muslim di akhirat tatkala dia masuk surga. Ya. Sedangkan dunia sijnul mu'min. Ya, dunia sijnul mu'min. Penjara bagi seorang mukmin. Wa jannatul kafir. Surga bagi orang kafir. Ya. Sangat-sangat sedikit sekali surganya orang kafir itu. Cuman dunia saja. Selebihnya tatkala mereka mati, binasa, sudah hanya penyesalan yang tidak ada manfaatnya di akhirat kelak. Ya. Sedangkan orang yang beriman di dunia ini, ya, dia harus menahan dirinya. Dikit-dikit dia tahan hawa nafsunya. Oh ini haram, oh ini haram, oh ini haram. Dia tahan. Padahal dia menginginkannya sebetulnya. Tapi dia tahu bahwa ini adalah dilarang, maka dia tahan hawa nafsunya. Demi apa? Demi mendapatkan kebaikan yang lebih tinggi. Demi mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah.
ya, demi mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Hadis 493. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awana mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, an Abdurrahman ibn Sa'id, dari Abdurrahman bin Sa'id, an abihi, dari ayahnya. Qala, ia berkata, kuntu ma'a Salman wa'ada maridun fi Kindah. Aku pernah bersama Salman, ia menjenguk orang sakit di Kindah, ya, sebuah nama daerah. Falamma dakhala alaihi, maka ketika ia menemuinya, qala, ia berkata, abshir, bergembiralah. Fa inna maradul mu'min yaj'aluhu Allahu lahu kafaratan wa musta'taban. Ya. Karena sakitnya orang mukmin, Allah menjadikannya sebagai kafaro dan pelajaran baginya. Wa inna maradul fajir kal ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsaluh. Sedangkan sakitnya orang jahat adalah seperti unta yang diikat oleh pemiliknya. Lalu mereka melepasnya, fala yadri lima ukila wa lima ursila. Lalu tidak tahu mengapa diikat dan mengapa dilepas. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Taib. Ya. Aqalahu bermakna mengikat dengan tali, ataupun musta'taban, pelajaran untuk masa yang akan datang. Ya. Ini sama, ya. Ada penjelasan tentang kafarah, ya, penebusan dosa bagi orang mukmin yang sakit. Hadis 494. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hamad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Adi bin Adi mengabarkan kepadaku dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Bala tetap ada pada orang mukmin dan mukminah. Fi jasadihi, pada tubuhnya, wa ahlihi, pada keluarganya, wa malihi, pada hartanya. Hatta yalqallaha azza wa jal, hingga ia menemui Allah azza wa jal, wa ma'alaihi khati'ah, tanpa dosa pada dirinya. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, ya, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi adanya bala, ujian, cobaan, termasuk sakit, ya, yang menimpa seorang muslim dan terus menimpa, ya, tidak hanya pada dirinya, bahkan juga pada keluarganya. Ya, ada juga yang menimpa hartanya. Ya, ini pada hakikatnya sedang apa? Sedang dibersihkan dosa-dosanya, sehingga nanti tatkala ia berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa tanpa dosa. Berarti sebetulnya ini adalah rahmat, ya, baginya dari Allah Azza wa Jalla. Maka di antara hikmah, ya, ada orang yang mungkin sakit dulu, ya, sebelum meninggal. Bahkan mungkin sakitnya tidak sebentar. Ada yang mungkin setahun, 2 tahun. Mungkin ada di antara mereka yang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Ada yang cuci darah dan seterusnya. Ya, kemudian ujung-ujungnya meninggal. Nah, bisa jadi di situ ada pembersihan dosa-dosa dari Allah Azza wa Jalla untuk orang yang sakit ini, seorang muslim yang sakit ini. Sehingga nanti tatkala dia meninggal dunia, dia berjumpa dengan Allah dengan kondisi yang bersih. Siapa yang tidak ingin di antara kita tatkala kita berjumpa kepada Allah dalam kondisi yang bersih dari dosa, dari noda. Ya. Taib. Maka ada hikmah yang besar ketika ada penyakit atau rasa sakit yang dialami seorang muslim, ya, terlebih tatkala dia sebelum meninggal dunia. Karena di situ bisa jadi ada pembersihan dosa-dosa. Ada penyucian dosa-dosa. Maka dari sini seorang muslim hendaknya dia bersabar, ya, ketika ditimpa oleh hal-hal yang tidak mengenakkan, dari rasa sakit, rasa lelah, penyakit, ya, dan yang lainnya.
Muhammad bin Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Umar bin Tolha mengabarkan kepada kami, ia berkata, an Muhammad ibni Amr misluhu. Ya, dari Muhammad bin Amr seperti hadis di atas barusan. Wazada, tetapi ia menambahkan fi waladihi, yaitu pada anaknya juga. Jadi terkadang ada musibah menimpa seorang muslim, ya pada seorang anaknya. Ya, ada yang diuji dengan kondisi anaknya yang tidak normal misalkan. Apakah dia sabar atau tidak? Ya, taib. Jadi tidak sekedar diuji pada dirinya, pada tubuhnya, tetapi juga bisa pada keluarganya, pada hartanya, dan bahkan pada anaknya. Ya, taib. Kandungan hadis tersebut, musibah yang menimpa seorang mukmin yang benar-benar beriman adalah penyebab dihapuskannya kesalahan-kesalahannya. Ini dosa-dosanya. Dan merupakan faktor yang sangat kuat untuk memperoleh pahala dan ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Makanya tadi di awal kita sebutkan, jika ada seorang muslim yang dia mungkin hidup setahun, 2 tahun terakhir ini, dia aman-aman saja. Nggak pernah merasakan sakit. Ya capek mungkin ada, karena kita manusia biasa, habis beraktivitas kita capek. Namun dia kondisi tubuhnya ini aman-aman saja, nggak ada sakit dalam setahun, apalagi 2 tahun. Ini perlu waspada, introspeksi. Ya, jangan-jangan ini adalah istidroj. Bisa jadi Allah mengulur-ulur dia. Ya, padahal dia tahu dia juga mungkin banyak dosa juga. Ya, maka tatkala kita ditimpa rasa sakit, ya kita ingat, oh ini penghapusan dosa-dosa. Insya Allah seperti itu. Dan kita disunahkan ketika mengunjungi orang sakit untuk mendoakan la ba'sa tahurun insya Allah. Ya, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Ya, tohur, ya ada penghapusan dosa-dosa insya Allah dengan izin Allah. Ya, taib. Hadis 495. Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah ia berkata, Ja'a A'rabiyun, ya, seorang Arab Badui datang. Arab Badui ini Arab pedalaman. Ya. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, Hal akhodatka ummu mildam, apakah engkau mengalami demam ummu mildam? Ya. Ini sebuah sebutan untuk jenis demam, ya, disebut ummu mildam. Qala, maka Arab Badui mengatakan, wa ma ummu mildam? Ya. Apa itu ummu mildam? Kata si Arab Badui. Qala, Rasulullah SAW bersabda, harrun bainal jildi wal lahmi. Ya. Yaitu panas antara kulit dan daging. Ya. Itu adalah demam. Qala la, maka Arab Badui mengatakan tidak. Maksudnya dia tidak terkena demam. Qala, kemudian Rasul melanjutkan, fahal sudi'ta, apakah engkau pusing? Qala, Arab Badui bertanya, wa masuda, apa itu pusing? Kan dia orang pedalaman ya, jadi enggak memahami apa itu pusing. Ya, sudah itu apa sih kan gitu. Ya, kan orang pedalaman itu kan unik. Terkadang hal-hal yang biasa menurut kita yang di kota, mereka tidak mengetahuinya. Ya wajar ya, orang pedalaman. Wa masuda, ya. Apakah pusing itu? Ya. Qala, maka beliau SAW menjawab, rihun ta'taridu fir ra's, angin yang muncul di kepala. Tadribu al-uruqa, lalu menyerang urat-urat. Ya, jadi pusing itu angin yang muncul di kepala lalu menyerang urat-urat. Qala, maka si Arab Badui mengatakan la. Maksudnya apa? Tidak. Saya tidak pusing. Qala, falamma qama qala, maka kemudian, ya, tatkala orang itu bangkit, beliau bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar ay falyandurhu. Ya, barang siapa yang ingin melihat salah seorang penghuni neraka, maksud beliau lihatlah orang tersebut. Taib.
Hadis ini sahih li ghairihi, ya. Dan ini adalah isnad yang hasan. Taib. Ummu Mildam yaitu suatu sebutan untuk sejenis demam. Kandungan yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, seorang mukmin yang mengalami sakit atau tertimpa bencana akan mendapatkan pahala jika ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian seorang mukmin ada kalanya sakit dan ada kalanya sehat. Maka menurut hadis ini, orang yang tidak pernah sakit berarti ia berada dalam ancaman besar. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar ay falyanzuruhu. Ya, maka tadi sebagaimana kita sebutkan, jika kita ini sehat-sehat saja dalam jangka waktu yang lama, ya setahun 2 tahun nggak pernah menimpa kita ya sesuatu dari sakit misalkan atau yang sejenisnya, maka kita perlu waspada, ya kita beristighfar kepada Allah. Betul, sehat itu sebuah nikmat yang besar yang didamba-dambakan oleh setiap orang. Tetapi di balik sakit yang menjadi lawan daripada sehat, itu juga ada penghapusan dosa-dosa. Dan kita ingin sebagai seorang muslim, ya dihapuskan dosa-dosanya tanpa perlu kita memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sekali lagi ini adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka ya wajib mohon ampun kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla agar diampuni dari dosa besar. Baik. Maka ikhwani wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, hendaknya kita banyak introspeksi dari kondisi kita yang selama ini mungkin aman-aman saja, ya. Dan kemudian memperbanyak taubat dan istighfar. Nah, hadis 227, menjenguk orang sakit ya, di tengah malam. Ini ada kejadian menjenguk orang sakit di tengah malam. Ini dalam bab 227, menjenguk orang sakit di tengah malam, hadis 496. Imran bin Maisarah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Fudail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Husain mengabarkan kepada kami dari Sufyan bin Salamah. An Khalid ibn Rabi' qal, dari Khalid bin Ar-Rabi' ia berkata, lamma thaqula Hudzaifah sami'a bidzalika rahtuhu wal ansar. Ketika Hudzaifah sakit keras, ya, kaumnya dan orang-orang Ansor mendengar hal tersebut. Ya. Fa atuhu fi jawfil lail. Fa'atauhu fi jawfil lail aw 'inda subh. Ya. Mereka lalu menjenguk pada tengah malam atau pada waktu subuh. Qala ayu sa'atin hadhihi. Ya. Kemudian ia bertanya, waktu apa sekarang ini? Ya. Qala qulna jawful lail aw 'inda subh. Ya, kami menjawab tengah malam atau subuh. Qala, lalu ia berkata, a'udzu billahi min sabahin nar. Aku berlindung kepada Allah dari pagi neraka. Qala ji'tum bima ukaffanu bihi. Ya. Kemudian ia melanjutkan, apakah kalian datang dengan membawa sesuatu untuk mengkafaniku? Kata Hudzaifah. Qulna na'am. Kami menjawab ya. Qala, kemudian Hudzaifah mengatakan, la taghalu bil akfan. La tughalu bil akfan. Janganlah kalian menggunakan kain kafan yang mahal. Jadi tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan ya untuk mengkafani dengan kain kafan yang mahal. Fa innahu in yakun li 'indallahi khair buddiltu bihi khairan minhu. Karena jika yang ada untukku di sisi Allah adalah baik, ya, niscaya akan diganti dengan yang lebih baik dari itu. Wa in kanatil ukhra sulibtu salban sari'an. Tetapi jika sebaliknya, maka aku akan direnggut dengan cepat. Qala Ibnu Idris atainahu fi ba'dil lail. Ibnu Idris berkata, kami menjenguknya pada malam hari. Ya. Disebutkan dalam catatan kaki hadis ini dhaif ya, karena Khalid bin Ar-Rabi seorang yang tidak dikenal, yaitu majhul. Kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut, yang pertama, seorang muslim hendaknya menjenguk saudaranya apabila diketahui bahwa saudaranya itu sakit. Ya.
Dan ini hak ya seorang muslim atas muslim yang yang lainnya. Ya. Sebagaimana Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ya. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Jangan diem aja. Ya walaupun nggak kenal, kita yakin dia seorang muslim, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika dia mengundangmu, maka penuhi undangannya. Penuhi undangannya. Ya. Tayyib. Idza da'aka fa'ajibhu. Terlebih jika undangan walimah. Dan kita punya kesempatan waktu yang longgar dan jaraknya bisa ditempuh mungkin dengan mudah, ya kita wajib mendatangi undangan tersebut. Ya, adapun selain walimah maka ya ahlul ilmi mengatakan tidak wajib. Ya. Tapi jika dia membutuhkan pertolongan maka kita ya berusaha menolongnya dengan semampu kita. Tayyib. Wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia minta tolong kepadamu, jika dia minta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat. Ya. Minta saran, minta nasihat, berikan nasihat karena hak dia. Ya, dia tahu bahwa Anda orang yang bisa memberikan nasihat, dia minta nasihat kepada Anda, berikan nasihat. Ya. Taib. Wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Ketika dia bersin kemudian memuji Allah, maka doakan dia. Ya, kita doakan yarhamukallah ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, maka ini penting. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, namun jika dia bersin tidak memuji Allah, maka tidak berhak untuk didoakan. Ya, maka ketika kita bersin berarti kita mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang mendengar itu, ya dia menjawab, mendoakan orang yang memuji Allah tadi dan mengucapkan yarhamukallah, kemudian dibalas dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, demikian saling mendoakan. Ya, maka ini penting ya, kalau kita mendengar orang yang bersin kemudian dia memuji Allah, kita langsung mengucapkan yarhamukallah. Jangan diem. Dia berhak untuk didoakan. Ya. Taib. Namun kalau dia tidak memuji Allah maka tidak berhak untuk didoakan. Ya. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit maka dia berhak untuk dijenguk. Ya, kita jenguk orang yang sakit. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika dia meninggal dunia maka ikutlah jenazahnya. Maksudnya diantarkan jenazahnya menuju kuburan. Ya, setelah diurusi, dimandikan, dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dihantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya di kuburan. Ya, maka ini penting sekali ya, hak muslim atas muslim yang lain. Ada 6 disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Kemudian dianjurkan atau disunahkan agar memilih waktu berkunjung yang tepat, yang cocok agar saudaranya yang sedang sakit tidak merasa terganggu. Ya tadi, jenguknya tengah malam ya, menjelang subuh. Ini kan mengganggu istirahat. Apalagi orang sakit butuh istirahat. Ya. Ya, sangat membutuhkan istirahat. Taib. Kemudian larangan menggunakan kain kafan yang mahal untuk jenazah. Ya. Taib. Oh, tidak boleh hulu. Ya, termasuk ketika memakaikan kain kafan kepada jenazah. Taib. Hatta dia orang yang kaya sekalipun, ya tetap tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Kain kafan itu kan akan dibawa masuk ke kuburan, dipendam di situ dan akan rusak. Ngapain juga pakai kain kafan yang harganya sampai mahal, misalkan puluhan juta hanya sekedar untuk itu, padahal itu bisa dialokasikan untuk harta warisan bagi ahli waris yang memang mereka punya hak untuk mewarisi harta si jenazah atau si mayit tersebut. Taib.
Hadis 497, Ibrahim bin Al-Mundhir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Isa bin Al-Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dhib, dari Jubair bin Abi Saleh, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ishtaqal mu'min akhlasahu Allahu kama yukhallisul kir khabasal hadid. Ya. Apabila seorang mukmin mengeluh sakit, maka Allah akan membersihkan dosanya seperti halnya pandai besi, maksudnya alat pandai besi di sini, membersihkan karat besi. Ya. Al-kir yaitu alat yang terbuat dari kulit atau sejenisnya yang digunakan untuk meniup api pembakaran, yaitu alat pandai besi. Khobas al-hadid maksudnya karat, kotoran yang menempel pada besi atau emas yang bisa dirontokkan dengan api. Ya. Ini juga sebagaimana hadis yang sahih, tatkala Nabi memberi nasihat kepada seorang wanita yang terkena demam yang disebut dengan Sa'ib atau Ummul Musayyib. Ya, ketika ditanya, kenapa? Apa yang terjadi pada dirimu? Menggigil wanita ini, ya karena demamnya. Maka dia mengatakan al-humma la barakallahu fiha. Wanita ini mengatakan, aku sedang demam. Semoga Allah tidak memberkahi humma, tidak memberkahi pada demam. Maka Rasul memberikan nasihat, la tasubbi al-humma. Janganlah engkau mencaci atau mencela humma, yaitu demam. Fa inna tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibu al-kir khobasal hadid. Karena sesungguhnya demam ini ya dapat menghilangkan ya kesalahan-kesalahan anak Adam sebagaimana alat pandai besi membersihkan kotoran besi. Ya. Maka hendaknya seorang muslim ya ridho, ya sabar tatkala ditimpa sakit. Kandungan hadisnya adalah semakin berat suatu penyakit maka pahalanya pun semakin besar dan dosa-dosa orang yang sakit akan dihapuskan. Ya, dan Rasulullah SAW termasuk apa? Beliau SAW adalah orang yang tatkala ditimpa demam maka beliau mendapatkan rasa sakit atau panas demam itu 2 kali lipat yang kita alami. Misalkan seorang muslim ketika demam bisa mencapai berapa derajat? 39, 40, maka Nabi 2 kali lipatnya. Ya. Jadi kata Nabi, aku demam yang menimpa diriku, kata Nabi, itu 2 kali lipat demam yang menimpa kalian. Jadi rasa panasnya itu, sakitnya itu 2 kali lipat. Antum bayangkan. Jika misalkan seorang ketika ditimpa demam 40 derajat, itu udah panas itu. Lalu bagaimana dengan 80 derajat? Dan itu yang menimpa Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ya, semakin besar ujian dan cobaan seseorang, maka semakin tinggi derajat orang tersebut, insya Allah. Ya. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia. Ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cobaan, ujian yang menimpa beliau SAW jauh lebih tinggi daripada yang menimpa umat beliau. Baik. Kemudian ya, semakin berat suatu penyakit maka pahalanya pun semakin besar dan dosa orang-orang yang sakit akan dihapuskan. Itulah keadaan orang mukmin ya. Dalam keadaan apapun adalah baik baginya. Jika ia sehat maka ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sehingga ia mendapat pahala, dan jika ia sakit maka ia bersabar sehingga ia pun mendapat pahala ya. Bahkan kalau kita pikir-pikir, ternyata rasa sakit itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadinya apa? Jadinya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah saya ditimpa rasa sakit. Ada penghapusan dosa-dosa kan gitu. Ya. Dengan seperti itu maka jiwa tenang. Ya, karena pengaruh mental ini sangat kuat di dalam apa? Di dalam menghadapi kondisi. Ya. Seorang yang mentalnya mengerti, sudah mengilmui hakikat sakit atau penyakit yang menimpa dirinya, bahwa di situ ada penghapusan dosa-dosa, maka dia tenang. Bahkan dia bersyukur atas sakit yang Allah timpakan kepadanya. Karena dia ngerti di situ ada penghapusan dosa-dosa. Semakin lama dia merasakan sakit, maka semakin panjang penghapusan dosa-dosanya, semakin banyak dosa-dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Padahal dia sedang sakit. Tayyib.
Maka dari sini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, banyak pelajaran yang kita bisa petik dari hadis-hadis yang kita baca. Kemudian yang terakhir, insya Allah pada kesempatan kali ini, hadis 498, Bishr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Ia berkata, Urwah mengabarkan kepadaku an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslim yusabu bi musibah waj'in aw marad." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, derita atau sakit, illa kana kaffarata dunubihi, melainkan itu menjadi kafarah penebus dosa-dosanya. Hatta syaukah yushakuha, ya hingga duri sekalipun yang menusuknya, awin nakbah atau bencana. Ya, nakbah maksudnya segala macam bencana yang menimpa manusia. Ya. Dan ini hadis yang semisal maknanya dengan penjelasan hadis nomor 492 tadi, ya. Artinya apa? Bahwa seorang muslim yang tertimpa musibah, rasa sakit, ya, derita, adanya penyakit, maka itu semua menjadi penebus, ya, dosa-dosanya, hingga duri yang mengenai dirinya, yang menusuknya. Maka di situ ada penebusan dosa, ada penghapusan dosa. Atau pula jika ada bencana, ya, yang menimpa manusia. Ya, bencana ketika menimpa manusia, maka bagi seorang muslim di situ ada penghapusan dosa-dosa. Tapi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, non muslim, maka tidak ada penghapusan dosa-dosa. Kan rugi. Ya. Maka nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah. Ini luar biasa ketika kita dipilih oleh Allah di antara sekian banyak manusia, dipilih di antaranya adalah kita yang mengenal Islam, bahkan mengenal sunnah. Karena sebagian kaum muslimin ada yang belum mengenal sunnah. Maka pilihan ini pilihan yang tidak biasa. Ini pilihan yang agung yang Allah telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengenal Islam dan sunnah. Maka banyak-banyak bersyukur dengan nikmat yang agung ini. Apapun kondisi kehidupan kita, ekonomi kita, ya, lemahnya fisik kita di dunia ini misalkan. Namun yakinlah bahwa di situ ada kebaikan yang begitu besar yang insya Allah nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkannya dengan izin Allah. Taib. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada? Ya, cukup insya Allah, ya. Nah, ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.